warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Jumpa lagi di channel Zaki. Hari ini kita mau berkunjung ke makam ulama sufi Al-Hamzah yang berada di daerah Ujung Pancu, Aceh Besar. Nah, seperti inilah jalannya yang harus kita tempuh untuk mendaki. Mari sama-sama kita melihat bagaimana nanti di atas. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, teman. Ayo. Udah. Halo teman, walaupun seperti ini jalan, tapi selalu ada pengunjung untuk menziarah makam ulama ini, teman. Nggak usah takut, yuk. Baru setengah perjalanan, kita harus jalan lagi, teman. Walaupun capek, kita harus sampai ke tujuan. Kita saat ini berada di puncak yang tinggi, teman, tapi di bawah laut. Ya, di bawah laut. Yuk, kita jalan lagi. Hampir 1 jam perjalanan, teman-teman, kita belum sampai. Kata teman-teman hanya 20 menit lagi. Terus berjalan. Seperti inilah jalan-jalan. Capek sekali, teman. Meskipun seperti itu, kita harus sampai tujuan. Pelan-pelan ya, harus sabar. Kita sudah di atas bukit yang tinggi sekali, karena kita lihat di laut, teman-teman. Nah, itu laut, teman-teman. Kita sudah berada di atas. Yuk kita jalan lagi sampai tujuan. Ya. Teman-teman, sampai sudah kita ke makam ulama Syekh Hamzah AS. Nah, seperti inilah kita di atas puncak tinggi, suasananya seperti ini, dan kita mari melihat sama-sama.
Nah. Aduh teman-teman, lihatlah, saya saat ini berada di atas gunung yang sangat tinggi sekali, daerah kawasan makam Habib Ulama Habib Hamzah AE. Lihat suara apa teman-teman, banyak sekali suara binatang-binatang. Tapi di sini ya hutan lindung, tapi di bawahnya sangat bersih dan banyak sekali rotan-rotan seperti ini teman-teman. Nah seperti tali rotan-rotan ya. Nah ini kalau dulu ya bisa berayun-ayun nih. Di bawah sana teman-teman laut, kira-kira 1,5 km kita turun ke permukaan laut sana teman-teman. Mungkin bayang-bayangan nampak ya. Nah banyak sekali pepohonan, itu laut teman-teman. 1,5 kilo lah ya, 1.500 meter. Kita berjalan, memang di bawahnya bersih teman-teman ya. Nah kalau dulu ini bisa untuk ayun lah, kali ini bisa untuk terjun payung. Suasananya di sini sedap sekali, tapi sunyi sekali teman-teman. Ini rotan semua karena ini pohon-pohon yang dilindungi supaya jangan longsor terjadi teman-teman. Capek sekali. Nah inilah pohon raksasa. Ini pohon yang 1914 ya. Pohon ini umurnya dari 1914 dulu. Bayangkan berapa tahun sudah pohon ini besar sekali teman. Tidak semuanya manusia bisa kemari. Nggak percaya? Saya perlihatkan tanggalnya, ini mereka ada tembok itu ditulis ya. Nah ini teman-teman, tanggal 2 bulan 9 tahun 14. Nah 1914 ya. Gimana, udah sholat semua? Udah sholat? Yuk balik. Sholat, mungkin kita pulang nanti ada perubahan, mohon sama Allah. Pertama, yang kedua kita di sini cuci kepala dengan air yang ada di makam ini, dan kita berdoa untuk agar sehat selalu badan kita dan sakinah mawaddah warahmah, dan mau mencari rezeki agar berkah ya. Ya kita mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di sini di makam ini kita sholat. Sholat ini udah waktu sholat zuhur dan sekalian sama sholat sunat. Nah sekarang teman-teman, selamat kita meninggalkan tempat ini ya. Tidak boleh selfie ke dalam teman-teman ya. Nah ini peraturan harus kita ikuti. Tidak boleh selfie dalam makam dan tidak boleh ambil kamera. Dan masukkan sedekah. Dah boleh sedikit sedekah untuk kebersihan dan pembangunan di sini teman-teman ya, seikhlas. Inilah makam Syekh Hamzah AE Fasil Qadri Al-Farisi ya, abad ziarah, tata tertib di sini, peraturan-peraturan yang ada di sini teman. Nah masa sedekah baiklah jauh. Oke, mari sama-sama kita pulang. Teman-teman, banyak pengunjung yang datang kemari di saat ada ziarah ya,
bulan-bulan jarah saya hari ini sepi. Nah, ada baiknya jika sudah sampai di makam ini kita mengambilkan wudhu seperti teman-teman kita itu. Kita harus sholat yang tempat disediakan di sini, teman-teman. Ya, sholat sunat 2 rakaat atau berzikir atau apa saja di sini sebagai kita tamu untuk silaturahmi berziarah ke makam ulama kita ini, penghuni surga, teman-teman. Nah, disinilah tempatnya makam ulama kita yang telah syahid di abad zaman dulu, teman-teman. Hanya tinggal cerita buat anak-anak kita, bawalah keluarga kita kemari dan anak-anak kita supaya mereka kenal sejarah dan tidak melupakan sejarah dan tahu sejarah. Kita sebagai orang tuanya harus wajib memberitahu sejarah-sejarah perjuangan-perjuangan ulama, apa yang terjadi dan bagaimana rintangan dan tantangan saat dia menjalankan agama Islam dulu, memperjuangkan agama Islam dulu, teman-teman. Nah, kalau dulu ulama-ulama kita ini sangat sadis sekali, banyak rintangan dan tantangannya di saat memperjuangkan agama Islam, sampai taruhan nyawa, teman-teman. Ada yang diculik, ada yang memang sudah dari zaman dahulu seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang kita hanya tinggal manfaati dan belajar tentang agama Islam, teman-teman. Tapi kenapa banyak sekali kita umat Islam yang mengabaikannya, ajaran-ajaran dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita hanya tinggal belajar dan tinggal menikmati, manfaati dan pelajari. Ya, tidak seberapa tantangan yang sedang kita alami sekarang ini, hanya godaan dan tantangan-tantangan dari tetangga-tetangga negara kita yang non muslim. Kadang-kadang ada ya yang pelecehan itu, tapi itu berupa juga bisa dianggap provokator yang tidak senang dengan persatuannya kita antara agama. Ada juga untuk membuat suasana panas. Tapi kita sebagai umat muslim atau agama apapun, kalau di bidang pergaulan atau dalam NKRI ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Masalah agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jangan mudah percaya provokator yang tidak senang untuk kita bersatu, karena kita punya kewajiban dan punya hak pilih untuk kepercayaan kita masing-masing. Nah, teman-teman, disinilah makam ulama kita, Syekh Hamzah AL, yang telah syahid di abad zaman dahulu ya. Ya, saya mohon buat warga Aceh ini berada di Aceh Besar, kapan-kapan bisa sejarah kemari, dan dimanapun makam ulama yang ada, makam pejuang-pejuang dahulu, boleh kita membawa keluarga kita untuk mengenali sama anak-anak kita, agar mereka tahu sejarah-sejarah Aceh atau Wali Songo yang ada di Tuban sana juga. Itu bersatu ulama. Di sini ada 8 ulama ya, makam 8 ulama juga ada di daerah Samalanga, di Tuban sana Jawa Timur. Saya pun sudah pergi yang bahwa ada di sana 9 ulama. Kalau mereka orang Jawa mengatakan Wali Songo. Nah, semuanya itu mereka satu kelompok untuk memperjuangkan agama Islam. Nah, teman-teman, kita mulai ambil wudhu untuk sholat, teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena kita tidak bisa masuk ke dalam, tidak ada penjaganya, teman-teman ya. Yang penting kita sudah sampai ke tujuan, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.